Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati yaitu Ibu Yusnia selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perpustakaan. Nah, kami di sini dari kelompok pertama yang beranggotakan saya Tika Ramadhani dengan NIM 0601241001. Saya Nur Isni Aulia dengan NIM 0601241019. Saya Alfira Rakayabi dengan NIM 0602141018. Nah, dalam video ini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Manajemen Perencanaan Perpustakaan. Nah, baiklah, langsung saja ini dia materinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perpustakaan. Perpustakaan merupakan pusat informasi sekaligus sumber ilmu yang memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat. Sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jenis bahan bacaan, perpustakaan perlu dikelola dengan optimal agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara efisien dan efektif. Manajemen perencanaan perpustakaan mencakup beberapa elemen. Yang pertama yaitu seperti pengolahan koleksi, sarana dan prasarana, tenaga kerja, serta layanan bagi pemustaka. Tanpa adanya perencanaan yang baik, perpustakaan dapat menghadapi berbagai kendala seperti kesulitan dalam mengatur koleksi, terbatasnya akses bagi pengguna, serta layanan yang kurang optimal. Oleh sebab itu, setiap jenis perpustakaan, baik yang berada di institusi pendidikan, pemerintahan, maupun sektor swasta, perlu memiliki strategi perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa sih pentingnya perencanaan perpustakaan. Perencanaan dalam pengelolaan perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan layanan berjalan dengan baik serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Tanpa perencanaan yang matang, perpustakaan dapat mengalami berbagai kendala seperti kesulitan dalam mengatur sumber daya, terbatasnya ketersediaan koleksi, hingga kurang optimalnya layanan yang diberikan. Dengan adanya strategi yang jelas, perpustakaan dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi dan perubahan pola kebutuhan literasi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada tujuan perencanaan perpustakaan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pengguna sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya apa? Perpustakaan sekolah menyediakan buku-buku sesuai dengan kurikulumnya. Dan yang kedua, mengelola koleksi secara efektif supaya koleksi terus diperbaharui. Contohnya yaitu menghapus buku-buku yang sudah lama atau yang sudah usang dan menambah buku-buku dengan teknologi baru. Dan yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya agar anggaran tenaga dan ruang digunakan secara efisien. Contohnya yaitu menata rak untuk membuat lebih banyak buku tanpa perlu ada ruang baru. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan layanan supaya pengguna merasa nyaman dan puas. Contohnya apa? Yaitu menyediakan layanan peminjaman buku secara online. Adapun selanjutnya yaitu fungsi perencanaan perpustakaan. Yang pertama, sebagai pedoman pengelolaan, yaitu mengarahkan semua kegiatan perpustakaan. Contohnya apa? Rencana tahunan jadi dasar jadwal pelatihan literasi. Dan yang kedua, alokasi sumber daya, yaitu mengatur pengguna dana, tenaga, dan fasilitas. Contohnya yaitu dana dibagi untuk beli buku baru dan perawatan komputer. Dan yang ketiga yaitu ada evaluasi kerja atau kinerja, yaitu sebagai acuan menilai keberhasilan program. Contohnya apa? Contohnya yaitu jumlah kunjungan dibandingkan dengan target tahunan. Adapun yang keempat yaitu antisipasi perubahan, yaitu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Contohnya adalah merencanakan pengadaan e-book karena meningkatnya pengguna digital. Adapun yang kelima yaitu pengembangan inovasi, yaitu mendorong ide layanan baru. Contohnya yaitu merancang layanan perpustakaan keliling untuk daerah-daerah terpencil. Dan yang terakhir yaitu yang keenam,
akuntabilitas, yaitu mempermudah pertanggungjawaban dalam kegiatan. Contohnya, laporan kegiatan dibuat berdasarkan rencana kerja yang disetujui. Kali ini ada materi saya yang berjudul faktor-faktor dalam perencanaan perpustakaan. Yang pertama ada kebijakan dan visi organisasi. Jadi pentingnya untuk memiliki pandu ada tujuan yang jelas agar perpustakaan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya ada ketersediaan dan relevansi kolektif. Jadi buku yang terdapat di dalam perpustakaan itu harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh para pengunjung. Selanjutnya ada sumber daya manusia yang kompeten. Jadi staf yang terdapat di dalam perpustakaan itu harus mempunyai pengalaman dan ahli dalam bidangnya agar ia bisa melayani para pengunjung dengan baik dan para pengunjung bisa dapat terbantu. Selanjutnya ada fasilitas dan infrastruktur yang mendukung. Jadi di dalam perpustakaan itu harus membuat ruangan sedemikian mungkin senyaman dan memadai agar ketika berkegiatan di dalam perpustakaan itu merasa nyaman dan tenang. Selanjutnya ada integrasi teknologi dalam perencanaan strategi. Jadi perpustakaan itu perlu untuk memanfaatkan teknologi untuk untuk meningkatkan layanan dan efisiensi seperti sistem peminjaman buku online. Selanjutnya, materi yang akan saya bawakan adalah tahapan dalam perencanaan strategi. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Jadi, analisis kebutuhan ini mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh para pengunjung perpustakaan agar bisa direncanakan dengan tepat sasaran. Selanjutnya ada penetapan visi dan misi sasaran. Tentukan tujuan dan arah perpustakaan agar semua orang tahu apa yang ingin dicapai. Setelah itu, ada penyusunan strategi dan program. Rencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Selanjutnya, ada pelaksanaan program. Jadi, laksanakan rencana yang sudah dibuat agar semua bisa berjalan dengan sesuai harapan. Setelah itu, setelah tadi membuat penyusunan strategi dan menjadi kenyataan, itu yang terakhir adalah evaluasi dan pemantauan. Jadi, setelah tadi udah membuat dalam kenyataan, perlu untuk tinjau hasil dari program yang sudah dibuat tadi dan lakukan perbaikan jika ada yang perlu diperbaiki agar perpustakaan kedepannya semakin baik dan semakin lancar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan manajemen perpustakaan. Perencanaan perpustakaan memainkan peran penting dalam memastikan pengolahan sumber daya dan layanan berjalan secara efektif. Dengan perencanaan yang terstruktur, perpustakaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman dan teknologi. Tahapan perencanaan perpustakaan mencangkup analisis kebutuhan, perumusan visi dan misi, penyusunan strategi, implementasi program, serta evaluasi berkala. Proses ini memastikan bahwa perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi, tetapi juga sebagai pusat literasi dan pendidikan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas masyarakat. Secara keseluruhan, perencanaan yang matang akan menjadikan perpustakaan sebagai institusi yang berkelanjutan, fleksibel, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Maaf apabila ada kata yang kurang tepat atau penyampaian dari materi kami yang kurang jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.